Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini. Apakah lulusan universitas yang baru lulus itu adalah sumber yang baik untuk kebutuhan perusahaan? Sebab kita tahu banyak sekali komplain terutama dari lingkungan bisnis bahwa lulusan universitas tidak siap kerja. Ya, nah kita masih melanjutkan diskusi kita dengan Profesor Ermaya. Beliau adalah rektor dari Presiden University. Ada pertanyaan dari audiens, silakan Pak Joko. Terima kasih. Pertanyaan saya, di negara maju seperti Amerika itu banyak community colleges atau polytechnics ya, kalau di Australia atau di New Zealand, di mana student itu belajar technical skills ya. Banyak sekali di sana, menjadi cook atau menjadi apa gitu ya, tukang kayu, tapi yang highly skill. Apakah kita di Indonesia perlu mengarah ke situ ya, atau apakah semua lulusan SMA itu harus masuk ke universitas untuk mendapatkan S1? Ya, saya pikir tidak harus ya. Ada orang yang mungkin intelektualnya tidak, IQ-nya tidak mampu ya untuk menjadi sarjana, tapi dia bisa belajar untuk menjadi cook atau menjadi tukang kayu ya, sehingga tidak usah belajar sampai university, tapi cukup di community college. Ya. Terima kasih. Oke, thank you Pak Joko. Bu Mariko ingin nambahkan? Terima kasih. Saya hanya ingin bertanya dua hal saja. Pertama, saya ingin tahu mengenai statistik mengenai berapa jumlah graduates dari university. Saya kemarin ikut acara di Financial Club, and then they keep saying that population Indonesia only 1% who graduate actually from the university, and katanya 50% out of it juga katanya tidak dapat pekerjaan sekarang ini. Kemudian yang kedua yang saya ingin tanya, kalau kita mau cocokkan dengan attitude atau perilaku orang Indonesia, sebenarnya apakah lebih cocok mereka bekerja untuk yang di technical or non-technical? Karena saya dengar kata juga masyarakat kita kan agraria ya Pak ya. What is actually fit for us actually to become the best gitu as a SDM? Thank you Pak. Thank you. Pak, good questions dari Pak Joko dan Bu Mariko. Jadi yang pertama dari Pak Joko itu adalah kalau di negara maju banyak yang skill based ya, seperti politeknik itu. Di Indonesia ini gimana Pak? Kelihatannya politeknik malah banyak yang ditutup. Hadirin dan pemirsa dimanapun berada, kesempatan yang baik, suatu pertanyaan yang sangat baik sekali dari Pak Joko tadi, bahwa di Indonesia menurut saya adalah dibutuhkan suatu sistem pendidikan yang mengadopsi dalam dua sistem yang memang sifatnya technical dan non-technical. Dan ini dibutuhkan dalam konteks memberikan ruang yang besar terhadap mereka yang memiliki kemampuan untuk di bidang ilmiah dan kemampuan di bidang praktisi yang sebutnya dengan technical. Perpaduan ini tentu harus dijadikan suatu kemasan kurikulum. Dan di Indonesia, untuk bisa melangkah ke sana, maka tentu saja yang bersifat technical ini bisa digunakan dalam presentasi bagaimana teori-teori diberikan, tetapi lebih banyak juga praktek kerjanya. Sehingga mereka harus dilakukan suatu program yang namanya intensif program. Intensif program dilakukan kalau itu untuk S1, programnya bisa dilakukan pada semester 6 dan 7. Itu bisa kita lakukan. Sehingga semester 8 dia konsentrasi untuk menyusun yang namanya skripsi. Tapi 6-7 dia sudah bekerja di suatu perusahaan. Jadi teori-teori yang diberikannya itu, walaupun praktek secara ilmiah, secara akademis di masing-masing kampus diberikan, tapi praktek dalam kondisi praktisi, teknikal di lapangan, mereka membutuhkan di tempat pekerjaan yang sesungguhnya. Dan itu harus dikemas dalam satu sistem pendidikan dari semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, kalau tidak, mereka itulah yang seperti dirasakan oleh kita dan kita ketahui bersama, antara kebutuhan dengan
graduates dari suatu university tadi itu menjadi sesuatu yang kurang bermanfaat bagi suatu perusahaan. Ya, nah, ini yang harus dilakukan dulu. Jadi saya melihat bahwa mereka tidak harus memperoleh sarjana. Mungkin istilahnya diploma saja cukup, dengan diploma 3, diploma 4, bahkan diploma 1 pun ya itu bisa saja cukup dengan SMA ditambah dengan diploma yang dilakukan oleh sebuah university atau sekolah tinggi. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka inilah mereka-mereka tingkat dasar untuk bekerja yang sifatnya teknis. Dan itu dibutuhkan. Tingkat-tingkat seperti itu yang sekarang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan baik nasional maupun internasional, plus bahasa. Ya, bahasa ini sangat penting karena itu adalah communication yang dibutuhkan ya dengan pasar, dengan manajemen yang ada di dalamnya. Nah, ini menurut saya pentingnya. Pak, tadi ada pertanyaan juga dari Bu Mariko adalah jumlah lulusan perguruan tinggi kita juga tidak memadai. Kalau kita lihat dengan populasi yang seperti sekarang, ya persentase lulusan perguruan tinggi, lulusan persentase S2 kita, persentase doktor kita jauh dibandingkan negara-negara lain, misalnya kayak Malaysia gitu ya, ataupun even India gitu ya. Nah, jadi secara keseluruhan pun kurang. Ya, kemudian masih ada lagi perbedaan dari yang kurang tersebut, mana yang teknikal, mana yang non teknikal. Sebenarnya kembali pertanyaan Pak Joko, negara kita itu kan harus memilih nih prioritas nih. Dua-duanya sih perlu. Cuma kan kalau kita lihat mana yang lebih perlu, kira-kira kita lebih perlu mengembangkan. Kalau kita nambah berikutnya institusi ini, kita akan prioritaskan nambah institusi untuk teknis, atau kita prioritaskan nambah untuk yang universitas yang lebih pada konseptual. Dalam arti kata kembali sekali lagi, dua-duanya perlu, tetapi mana yang lebih perlu, Pak? Dari hasil riset, yang lebih banyak dibutuhkan untuk Indonesia adalah technical. Oke. Ya, technical. Jadi kenapa saya katakan technical? Karena pada tingkat strata supervisor itu tidak perlu sarjana, juga bisa jalan. Ya. Mereka cukup dengan diploma, mereka cukup dengan diploma 4, bahkan toh statusnya juga stratumnya the same dengan sarjana mereka. Tapi mereka lebih banyak aplikatif sifatnya. Ya, jadi menerima materi juga langsung dengan praktek dan langsung kerja. Ya, ini yang harus dikembangkan. Tapi satu hal, sebelum ke sarjana atau diploma tadi, kita harus memulai dengan taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, sudah mengenalkan tentang mereka itu, tentang kemampuan, kekuatan, potensi sumber daya alam kita, dan kemampuan untuk mengelolanya. Jadi bukan setelah sarjana baru harus tahu tentang bagaimana mengelola potensi sumber daya alam. Ya harus kita kenalkan dari mulai taman kanak-kanak, playgroup, ya, sekolah dasar, sekolah high school, baru ke university. Nah, inilah nanti ada nation character building. Itu harus ditanamkan. Jadi menurut Bapak bukan hanya universitas yang masalah, dari SMA ke bawah pun tidak masalah. Ya. Karena permasalahannya itu bukan di universitas saja. Yang membuat masalah itu setelah universitas. Berarti problemnya dari bawah. Oke. Dari sekolah sebelum universitas, sebelum sekolah tinggi. Ini harus kita benahi secara keseluruhan, secara komprehensif, integral, dan holistik. Seandainya dari sampai SMA ini sekarang misalnya kita anggap stay, kita merombak aja, atau yang kita rombak kan yang di ujung dulu nih Pak ya. Universitas aja yang kita perbaiki dulu. Kira-kira bisa fix yang masalah-masalah sebelumnya nggak? Tidak akan nyambung kalau hanya universitasnya saja. Jadi harus dari mulai paling bawah. Bahkan kalau menurut saya dari playgroup pun harus sudah dipersiapkan. Mengenal tentang potensi alam bangsa Indonesia. Mengenal tentang bagaimana mengelola alam ini dengan cara baik. Kemampuan mengenal, berpikir wawasan global, tetapi berpikirkan kearifan lokal. Nah, pengertian seperti itu saya kira tentunya Pak Ermaya sangat menguasai, tetapi saya kira Pak Ermaya bukan satu-satunya orang yang sependapat seperti itu, dan saya kira konsep seperti ini pun banyak orang yang sudah setuju gitu Pak ya. Tapi kenapa nggak dilaksanakan Pak? Masalahnya di mana Pak? Ya, ini sistem pendidikan. Tentu saja baik untuk kurikulum yang ada di TK, SD, SMA, itu pemerintah yang mengeluarkan. Ya. Demikian juga perguruan tinggi. Ya, itu pemerintah yang mengeluarkan standar nasional. Karena ini akan terkait dengan SBET, evaluasi sistem belajar mengajar. Kemudian terkait dengan akreditasi, ya, terkait dengan perizinan. Ini otoritasnya ada pada pemerintah. Jadi yang harus kita rubah adalah nantinya
bagaimana mindset pemerintah agar sesuai dan banyak belajar tentang kebutuhan pasar dunia, kebutuhan pasar tentang bagaimana perusahaan-perusahaan ataupun organisasi pemerintah maupun swasta membutuhkan dunia pendidikan itu yang bisa langsung kerja. Apakah maksudnya Bapak orang-orang di Mendiknas itu nggak ngerti ini, Pak? Bukan tidak mengerti, mereka tidak mau mengerti gitu. Nggak mengerti tapi nggak mau mengerti gitu ya? Iya, jadi bukan tidak mengerti tapi tidak mau mengerti. Jadi ini harus kita bangun bersama, kita punya optimis bersama. Mari kita bangun ya lembaga pendidikan kita yang kita cintai dari Diknas ini agar mereka punya kesadaran yang tinggi. Saya kira Mendiknas sudah mulai sekarang dengan membangun karakter building. Itu harus dari bawah harusnya. Nah, ini kalau ini terus terapkan, saya kira ini awal dari proses mau merubah mindset. Tapi bukan hanya Mendiknasnya saja, bukan menterinya saja, tapi juga eselon satunya saya pada tingkat yang paling bawah kepala seksi itu mengerti tentang kebutuhan perkembangan ilmu yang sekarang tidak lagi seperti ilmu masa lalu. Ya, karakter kan is one thing, Pak ya. Tapi karakter aja tidak bisa membuat orang produktif gitu ya. Jadi karakter itu kan basicnya. Tapi yang membuat orang produktif itu skill, kemampuan, knowledge gitu kan. Nah, jadi bagaimana apakah ini sudah dimulai belum? Yang karakter sudah dimulai katanya oleh Mendiknas. Yang untuk skill ini kira-kira udah mulai ada turn around belum nih, Pak? Jangan lupa yang namanya karakter itu bukan hanya knowledge saja, behavior, tapi juga skill. Jangan lupa. Karena itu menyeluruh. Yang namanya karakter nation building itu ada knowledge, ada skill, ada behavior. Ya. Jadi sesungguhnya di situ, walaupun nanti akhirnya itu yang namanya behavior itu sangat menentukan juga dengan skill. Knowledge mungkin itu ya harus ada, tetapi yang sangat menentukan menurut saya adalah behavior. Oh ya. Tapi itu kan fundamental kan, Pak. Ya, fundamental. On top of that, orang yang punya behavior bagus belum tentu dia bisa bekerja kan. Kalau dia nggak punya, dia suruh betulin pintu, dia nggak dia pernah cerdas betulin tapi pintu, nggak kan? kerja. Nah, Ya, dia punya skill yang tinggi tapi tidak pernah dipraktekkan. ya. Nah, ini behavior akhirnya. Ya. Oke, Ya. Pak, kita kembali, kita harus break sebentar, Pak, untuk masuk ke dalam segmen berikutnya buat para business leaders dan intellectual business community. Silakan SMS ke 0896 kali 788 buat Anda yang ingin memberikan komentar, bertanya ataupun memberikan pendapat Anda dalam topik kita hari ini. Kita break untuk segmen berikutnya.